Sungguh orang yang bernama Obed-Edom itu sangat diberkati para warga kerajaan. Kita belajar, sebelumnya saya sampaikan, dia mengerti how to usher in, how to honor the presence of God. Ya. Kedua, saya juga sampaikan bagaimana dia melahirkan dan keturunannya adalah para pemimpin dan juga seorang yang gagah perkasa, 68 orang, semua ini pemimpin. Karena itu saya percaya orang benar itu diberkati dari mana? Generasinya. Dan yang ketiga ini, dan minggu ketiga ini saya sampaikan bahwa mereka juga adalah anointed temple musician. Obed-Edom adalah keluarga yang juga dipilih karena disebutkan able for service. Service yang mana ini? Ternyata mereka adalah musician di dalam bait Allah, ya. Pada waktu itu masih mereka masih belum ada masih berupa Tabernacle of David. Tapi perhatikan di sini saya melihat beberapa hal yang ayat ke-18 dari 1 tahun 15 mengatakan bersama mereka saudara mereka dari tingkat kedua. Baru sebutkan Obed-Edom, para penunggu pintu gerbang. Orang tidak suka nomor 2, orang suka nomor 1, saudara ya. Tetapi ada satu kunci di sini. Obed-Edom tidak mencari position. Saya selalu hati-hati dengan orang yang cari position. Ya, saya mau pelayanan bersama saya, position nggak ada, saya bilang. Tanggung jawab ada. Kepada seorang pemimpin tanya, Pak, apa hak saya? Apa posisi saya? Saya bilang tidak ada. Yang ada di sini servant of the Lord. Ya, kita ada organisasi, tetapi organisasi kita justru seperti piramid yang terbalik. Lalu kemudian mereka juga memainkan kecapi yang seperti ini, tetapi yang nadanya paling rendah. Saya pernah berpikir, ternyata semua orang mau jadi yaitu the first violin, the first keyboard, lead gitar. Tapi yang jadi pengiring jarang ya. Kita lihat di dalam The Beatles saja itu George Harrison ya. George Harrison kan memainkan gitar pengiring ya. Tapi di sini disebutkan yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya sangat dewasa nih keluarga Obed-Edom ini ya. Selain mereka tidak mencari rank, tidak mencari pangkat, tidak mencari kedudukan. Tidak heran Tuhan memberkati mereka. Bukan cuma 8 putra, ditambah 60 cucu. Yang luar biasa. Ya, dengarkan lagi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Able man, strong man, leader, kingdom leaders. Karena goal daripada hasil daripada gereja. Apa end product daripada sebuah jemaat. Itu adalah kingdom leaders. Saya heran ada beberapa gedung gerejanya besar, ada teman saya. Tapi orang dilarang, yaitu untuk jadi pejabat pendeta PDP, nanti pendeta Pratama namanya, dulu pembantu. Ya, hanya keluarganya sendiri. Nah ini dynasty nih. Tetapi kita lihat, tidak peduli kedudukannya apa. Sekali lagi, gatekeeper juga disebut janitor. Ya, janitor itu bagian bersih-bersih saudara ya. Ya, cleaning service. Bagian yang kurang menyenangkan tapi mereka setia. Mereka melayani Tuhan. 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya orang dewasa itu bisa menundukkan diri dan juga bisa melayani, itulah spirit of Christ. God bless you all. Dan kiranya Anda semua ya paling sedikit bisa main satu alat musik lah ya. Karena lebih nyaman lah di dalam kita memuji menyembah Tuhan ya. God bless you. The Lord anoint you. Amin. Shalom, warga kerajaan Allah, Jemaat Roh Menara Tanjung Pujian. Saya hari ini ikut bersukacita dan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. 1 tahun Tuhan pimpin umatnya dalam mengikuti online. Nah, harapan saya
masuk di hari-hari ke depan, saudara lebih bergairah untuk selalu haus dan lapar untuk mengalami Tuhan dan mewujudkan tujuan Tuhan dalam hidup saudara untuk menjadi hidup serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini juga saudara bersyukur, saudara masuk untuk perdana dalam ibadah onsite. Mari tetap jaga protokol kesehatan, itu penting. Tapi yang terpenting, iman saudara harus terus bertumbuh, dilatih untuk otot-otot iman saudara kuat menghadapi situasi keadaan saat ini. Dan iman itu tidak dapat melakukan apa yang kita inginkan, tetapi dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, waktu saudara melakukan apa yang Tuhan inginkan dengan cara Tuhan, kekuatan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, iman itu bertumbuh, otomatis imun saudara juga meningkat. Dan saudara pasti aman di dalam perlindungannya, sehingga dalam onsite ini yang terpenting. Sehingga protokol kesehatan juga penting, sehingga saudara menikmati terus dalam ibadah onsite, pesta kerajaan Allah terus terjadi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi onsite dan online itu tetap penting. Gereja harus pikirkan ini. Mari meningkat terus untuk perluasan, baik di online dan onsite, sehingga apa yang saudara perbuat selalu membuat hati Tuhan bersukacita dan senang untuk nama Dia dipermuliakan. Saya berharap itu terjadi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi saudara berlimpah-limpah. Shalom, saya Pendeta Daniel Januar Tanujaya mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada GBI Rock Menara Tanjung Pujian. Dan firman Tuhan dalam Yesaya 54 ayat 2 dan ayat yang ketiga, ini ayat buat kalian semua, mengatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saya percaya itulah mandat yang Tuhan berikan, sekaligus providensia atau penyediaan, penyertaan yang daripada Dia untuk saudara semua. Dan saya berdoa sungguh-sungguh di dalam dan lewat gerejanya, gereja yang sehat, saya percaya gereja yang dinamis, gereja yang bertumbuh, bertambah, berlipat ganda. Tuhan akan pakai di dalam dan lewat kehidupannya. Nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Sekali lagi selamat kepada Pak Benyamin dan juga seluruh rekan yang ada di sana. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom warga kerajaan di GBI Rock Menara Tanjung Pujian. Selamat ulang tahun yang pertama. Doa saya, Anda menjadi gereja yang agung, yang melakukan hukum agung dan amanat agung. Hukum agung meliputi pertama, yaitu mengasihi Tuhan Allah. Artinya doa, pujian, penyembahan kita harus kuat dan intim. Yang kedua, mengasihi sesama. Artinya pelayanan diakonia, perhatikan orang-orang miskin, ya, jangan lupa itu. Lalu lakukan juga amanat agung, dibagi menjadi 3 poin, yaitu apa yang disebut dengan memuridkan, menginjil, beritakan Injil. Lalu kemudian komsel kita, ya, ini bicara tentang koinonia, bagaimana kita harus melakukan ibadah komsel dan menjadi sarana penjangkauan dan pelatihan. Dan yang kelima, tentunya ajarkanlah mereka. Apa itu bicara tentang pengajaran, kingdom training. Jemaat harus bertumbuh lewat belajar, ya. Never stop learning. If you stop learning, you stop growing. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau Anda berhenti belajar, Anda berhenti bertumbuh. Dan kalau kita lakukan 5 hal ini, saya percaya gereja kita bukan cuma bertumbuh, tapi menjadi gereja yang sehat, menjadi gereja yang agung di mata Tuhan. Amin. Happy anniversary yang pertama
GBI Rock Menara Tanjung Pujian Makassar. Kiranya Pendeta Benyamin Rohi bersama istri serta semua kepemimpinan yang ada di Rock MTP tetap kuat sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini. Dalam merayakan anniversary ini kita tetap kuat, bahagia, tetap bersedia melakukan kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa seluruh jemaat GBI Rock Menara Tanjung Pujian Makassar diberkati oleh Tuhan, semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan menjadi berkat bagi kota Makassar dan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena kasih anugerah Tuhan, maka pada hari ini kita boleh merayakan ulang tahun yang pertama GBI Rock Menara Tanjung Pujian. Saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk kita bersama-sama ibadah lewat Zoom. Karena situasi tidak memungkinkan untuk kita bisa ibadah offsite. Oleh sebab itu mari penuh sukacita kita mau datang, kita membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan memuji, dengan menyembah, dengan menyerukan nama Yesus Kristus Tuhan. Allah yang hidup, Allah kita yang perkasa. Amin, haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Boleh kasihkan kebaikan-Mu Bapa. Kami boleh merayakan bersama-sama dengan penuh sukacita. Kami datang di hadapan-Mu. Haleluya. Yes. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Ajaib Tuhan, Kau besar, Kau mulia. Kami bangga memiliki Engkau Yesus. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise.
Tuhan kita Yesus Kristus. Mari angkat suaramu, serukan nama Dia yang sudah datang untuk melawan kita semua. Amin. Haleluya. Angkatlah suaramu, mari puji Dia. Puji dan serukan nama Yesus, benarkan bermadu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Mari bersorak-sorai, hai umat yang sudah ditebusnya. Melawan kita dari baginya. Haleluya. Ayo, angkat suaramu, serukan nama Tuhan. Angkat suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan berbadu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Sorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita dari bagi Dia. Sorak kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita dari bagi Dia. Dari bagi Dia. Dari bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau layak untuk dipuji. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Biar kekudusan-Mu Tuhan lingkupi setiap kami yang datang untuk menyembah kepadamu. Haleluya. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee.
Haleluya. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang pada Tuhan dan memohon anugerah Tuhan turun ke atas kami. Kami berdoa supaya Tuhan, firman-Mu yang disampaikan akan mencapai tujuannya. Firman-Mu yang disampaikan tidak kembali sia-sia, tapi akan sungguh-sungguh menyatakan kehendak Tuhan bagi Rock MTP yang hari ini celebration untuk ulang tahun mereka yang pertama, anniversary mereka yang pertama. Kami mau bersyukur pada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menyatakan kasih setiamu. Lewat firman-Mu teguhkanlah. Lewat firman-Mu bawalah umat-Mu pada pengenalan akan Engkau, pada rencanamu, pada pergerakanmu, pada apa yang Kau inginkan. Berkati kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan. Bantu hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu, biar kami semua diberkati oleh firman-Mu. Tanpa Engkau hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong hamba-Mu ya Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Kami bersyukur, kami menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Shalom saudara-saudara, apa kabar? Haleluya Tuhan. Saudara kelihatan powerful, ya. Sekali lagi mau mengatakan happy anniversary buat Rock Menara Tanjung Pujian yang pertama. Sekalipun apa yang kita harapkan bisa terjadi di gedung kemarin, tapi kita masih online sampai hari ini. Tapi tidak mengapa. Tuhan hadir di mana-mana. Dia hadir dengan kita. Kita hari ini tetap celebration dengan sukacita, dengan semangat. Saya kagum lihat tadi pemimpin pujian, penari dan semuanya, puji Tuhan. Kita melihat sebuah celebration untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ya saudara memberi tema kingdom, ya, expansion, ya itu wah luar biasa itu. Kita sedang berbicara tentang the expansions of the kingdom. Bagaimana kerajaan Allah berkembang. Nah mari saudara, saya mau saudara buka kitab Kisah Rasul pasalnya yang keempat. Kita akan browsing beberapa hal mengenai Kisah Rasul pasalnya yang keempat ini. Kemudian dari situ kita akan melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Sebab saya ceritakan saja latar belakangnya sambil menyebut ayatnya, sambil membacanya. Sebab kita akan membahas tentang kingdom expansion. Bagaimana perkembangan dari kerajaan Allah yang luar biasa ini. Nah kita lihat dulu konsepnya. Kita lihat dulu pemikiran di baliknya. Sebelum nanti kita akan baca. Tapi saudara akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. Ya, kita akan nanti sebentar akan baca ayatnya yang ke-32 dan seterusnya. Tapi kita akan tarik beberapa prinsip dulu di ayat-ayat yang sebelumnya. Tapi maksudnya ini seluruh pasal saya mau saudara baca. Bahwa sekarang kita harus bahas dulu konsep kerajaan Allah. Ingat, kerajaan Allah diberikan Allah kepada manusia waktu Tuhan mempercayakan, waktu Tuhan menjadikan manusia, manusia dipercayakan kerajaannya. Kita sudah tahu, bukan? Kitab Kejadian pasalnya yang pertama ayat 26. Jadi kerajaan Allah ada pada manusia. Tapi tentu kita tahu manusia kemudian jatuh dalam dosa. Kerajaan Allah kemudian tidak ada lagi pada manusia. Manusia memilih diperintah oleh iblis. Tapi rancangan Tuhan terhadap orang-orang tertentu tetap berlangsung. Sampai kemudian Yesus datang ke dunia ini. Nah, Yesus itu dikenal dalam istilah teologianya adalah dia adalah autobasilea. Autobasilea. Artinya dialah kerajaan Allah itu. Dalam tubuhnya ada kerajaan Allah. Dia datang untuk menunjukkan kerajaan Allah seperti apa. Dia menunjukkan kerajaan Allah. Ini loh cara hidup kerajaan Allah. Mau tahu nggak bagaimana Tuhan memerintah manusia? Ini loh Tuhan Yesus datang menunjukkan, memanifestasikannya, menyatakannya, melihatnya dalam pengajarannya, dalam perumpamaannya. Waktu dia menunjukkan kuasa supaya kerajaan Allah datang.
Dia mengajar tentang kerajaan Allah. Dia membawa kerajaan Allah kembali kepada manusia. Waktu dia mati, manusia dikembalikan, ditebus, dikembalikan kepada rencana semula supaya manusia memiliki kerajaan Allah. Ya, betul ya. Nah, waktu dia kemudian ingin menyatakan kehendak kerajaannya, dibangunlah gereja. Gereja menjadi pernyataan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kemudian kita tahu dia naik ke sorga. Dia kemudian berikan rohnya turun kepada gereja. Pada hari Roh Kudus turun, itulah hari kerajaan Allah menguasai seluruh dunia di hati manusia. Itu tujuan Tuhan. Ya, kerajaan Allah memerintah di atas muka bumi ini. Di hari Pentakosta itu Roh Kudus turun. Tuhan memerintah langsung manusia oleh rohnya. Kemudian gereja yang penuh dengan Roh Kudus ini ready to expand. Sekarang gereja perlu untuk berkembang. Gereja tadinya ya hanya berpikir kecil. Mereka berpikir mereka cuma sekte Yahudi aja. Sekte kecil agama Yahudi di Yerusalem. Tapi Tuhan punya rencana berbeda. Gereja kemudian dipenuhi dengan urapan Allah. Gereja dipenuhi dengan kehendak Allah. Saya menggunakan bahasa ini. Gereja dipenuhi Kristus. Gereja inilah yang kemudian berkembang. Kita kemudian menyebutnya dengan bahasa ini. Gereja yang berantisipasi dengan pergerakan Allah. Ini kemudian mulai menyebar kemana-mana. Di Kisah Rasul pasal 4 ini memberitahukan bagaimana gereja expand dengan cara yang luar biasa. Nah, saya tunjukkan dulu keadaan untuk orang bisa ekspansi itu apa? Apa keadaan yang menyebabkan suatu keadaan expand? Apa? Jawabannya adalah tekanan, penderitaan, dan oposisi. Haleluya. Gereja masa kini sedang mengalami tekanan, oposisi, dan serangan dari orang-orang yang tidak percaya. Atau orang-orang yang percaya yang mundur imannya. Mereka kemudian mulai menyerang gereja dengan pengajaran-pengajaran yang salah, dengan doktrin-doktrin yang keliru. Mereka mulai melemahkan iman orang percaya. Gereja sedang ditekan. Secara khusus saat sekarang ini, pandemi juga terjadi. Tebak saudara, itulah saat buat kita expand. When the challenge is high, expansions harusnya terjadi. Ketika tantangan begitu tinggi, itu perluasan akan terjadi. Perluasan demi perluasan akan terjadi. Saudara, persiapkan dirimu. Siap masuk untuk melihat kerajaan Allah dapat berkembang. Jangan takut pada tekanan. Jangan takut kepada masalah. Jangan takut kepada pandemi. Jangan takut pada situasi yang ada sekarang. Kita perlu bijak, tapi kita tidak takut. Kita perlu berdiam diri, tidak mengerjakan apapun, tapi kita tidak takut. Kita mempercayai Tuhan sedang melakukan sesuatu. Tuhan sedang bekerja. Dan kita sebagai orang percaya akan expand, akan berkembang, akan diperluas karenanya. Nah, pasal 4 menunjukkan kepada kita kisah bagaimana orang-orang percaya dihadapkan dengan oposisi yang besar. Ya kan? Rasul-rasul ditangkap. Rasul-rasul diperintahkan untuk tidak lagi memberitakan nama Yesus. Saudara, mari saya beritahu pada saudara. Kalau kita mulai ditantang untuk tidak lagi memberitakan nama Yesus, itu saat ekspansi. Itu saat kita memberitakan Injil. Kita tidak terancam oleh apa yang orang katakan. Kita akan tetap memberitakan Injil. Sebab Injil adalah kuasa Allah. Injil kerajaan adalah ujung tombak dari pemberitaan Injil. Kita harus terus memberitakan Injil. Tidak ada sejarahnya Injil dikalahkan oleh intimidasi manusia. Belum pernah terjadi. Ketika Injil ditekan, Injil mengalami hambatan, Injil selalu breakthrough, Injil selalu keluar. Karena firman Allah tidak dapat dibelenggu. Kuasa Allah oleh Rohnya yang kudus tidak dapat dihentikan. Haleluya. Ya, Rock MTP dalam khotbah ini saya ingin menunjukkan kepada saudara bagaimana kita bisa ekspansi. Bagaimana kita bisa mengalami ekspansi yang luar biasa. Secara khusus di tengah-tengah tekanan. Di tengah-tengah pandemi ini. Oke. Yang pertama adalah, gak ada yang lain. Yang pertama adalah
kuasa Roh Kudus yang bekerja karena doa orang percaya. Itu yang pertama. Ekspansi Roh Kudus tidak ada jalan lain kecuali kuasa Roh Kudus yang bekerja karena doa orang percaya. Baca aja dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31. Oposisi datang, orang percaya berdoa. Haleluya. Sekarang kalau saudara mulai berdoa, jangan lupa doa kita bukan doa cengeng. Doa kita bukan doa pengemis. Doa kita bukan doa agamawi. Doa kita adalah doa kerajaan Allah. Doa yang memutuskan bersama dengan Tuhan. Saya mau ingatkan pada saudara, arti doa bukan cuma meminta. Arti doa di perjanjian lama, kita sudah belajar tentunya. Itu berasal dari bahasa Ibrani palal. Palal artinya to make judgment. Untuk membuat keputusan. Untuk menghakimi bersama Tuhan. Jadi berdoa itu adalah saudara memutuskan bersama Tuhan. Haleluya. Doa adalah kehormatan. Jemaat yang masuk dalam doa kerajaan, mereka tahu persis kehormatan ini. This is a privilege. Trinity involve you to decide the situations of the world. Trinitas mengundang saudara untuk memutuskan bersama tentang nasib dunia ini. Haleluya. Makanya waktu kita berdoa, Roh Kudus bekerja. Haleluya. Waktu kita berdoa, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus melakukan sesuatu. Tapi mari kita lihat cara mereka berdoa. Ya. Saudara boleh baca ayat 23 sampai ayatnya yang ke-28. Doa mereka tidaklah doa berdasarkan keadaan mereka. Ya, doa mereka, keadaan mereka itu harus mereka relevansikan dengan firman Allah. Dicari orang-orang yang dapat menerjemahkan keadaan mereka sesuai dengan firman Allah. Kemudian orang-orang tersebut berdoa oleh firman Allah atas keadaan mereka. Ini yang dimaksud dengan relevan. Mereka kemudian mengambil firman Allah untuk menghadapi tantangan-tantangan mereka. Nah, Alkitab bilang mereka berdoa. Mereka mengutip ayat-ayat Alkitab. Ini yang kita sebut sebagai Scriptures Prayer. Prayer in Scriptures. Kita berdoa sesuai dengan Alkitab. Jangan pandang enteng itu. Berdoa sesuai Alkitab. Mereka mulai berkata, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Kenapa bangsa-bangsa menyerang orang-orang yang diurapi? Mereka kutip kitab Mazmur. Mereka kutip perjanjian lama. Mereka kutip apa yang Daud katakan. Mereka kutip apa firman Tuhan. Kemudian mereka berkata, situasi ini seperti keadaan itu. Dan Tuhan, bekerjalah oleh firman-Mu. Kemudian apa yang terjadi? Alkitab berkata, waktu mereka berdoa, mereka tidak berdoa patah hati. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka ada di dalam Tuhan. Mereka berdoa. Doanya adalah scripture, firman Tuhan. Makanya jadi pendoa lebih banyak baca Alkitab daripada lihat penglihatan. Itu dia. Kita sibuk lihat penglihatan dan baca Alkitab. Pantas doa kita melenceng terus. Harusnya kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Apa dapat penglihatan? Diuji sesuai Alkitab. Saya bukan anti penglihatan. Saya percaya ada penglihatan. Saya percaya ada nubuatan. Tapi semuanya diuji sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sudah, baru kemudian. Ini doa sudah berubah ini. Doa kita bukan doa biasa lagi. Doa kita udah doa prophetic. Doa kita sebut Kingdom Prophetic Prayer. Ya, mulai terjadi. Doa ini mulai muncul nih. Doa yang kemudian tahu firman Tuhan mulai menjawab tantangan-tantangan di sekitar kita. Masalah-masalah kita mulai terdefinisi oleh firman Tuhan. Kita mulai berdoa. Dan lihat waktu mereka berdoa. Kita lompat saja. Ayatnya yang 28. Atau ayatnya 29 kita langsung baca. Ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Wow. Coba lihat. Mereka tidak minta yang lain. Mereka minta Tuhan kasihan. Bahasa mereka bukan bahasa mereka. Oh Tuhan kasihanku dong. Tolonglah, kalau tidak bagaimana nasibku. Tidak. Tidak begitu dong mereka. Mereka doanya adalah Tuhan berikanlah kepada kami keberanian. Supaya waktu kami memberitakan firman. Sebab ini kuncinya saudara. Ya. Ini kuasa yang pertama adalah
karya Roh Kudus yang bekerja dalam doa. Yang kedua ini adalah pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan Injil. Karena Injil yang menghancurkan belenggu, Injil yang mematahkan kukuk perhambaan, Injil yang menghancurkan pekerjaan dari roh-roh jahat, Injil yang diberitakan yang mengikat, menghancurkan, mengalahkan kekuatan roh-roh jahat di udara, roh jahat yang sedang berusaha membunuh manusia lewat pandemi ini, lewat apa aja. Kita lawan, kita berdiri, kita berdoa dengan kekuatan tempat yang maha tinggi, berdoa untuk kemudian izinkan kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Ya, itu penting buat kita. Doa yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita menyebutnya Kingdom Prophetic Prayer. Doa ke kerajaan, doa kenabian kerajaan ini. Kemudian mulai mereka naikkan kepada Tuhan. Ya, berikanlah kepada hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Yang kedua mereka bilang apa? Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang-orang. Dan adakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Haleluya. Saudara, jangan berhenti mendoakan orang sakit. Jangan berhenti mendoakan orang sakit. Doakan mereka, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau sekarang mungkin belum bisa tumpang tangan, doakan kesembuhan Allah turun ke atas mereka. Nyatakan kuasa Allah. Alkitab berkata, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakan tanda-tanda mujizat. Dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus itu. Saya percaya kalau Injil diberitakan, ini dia ini, ekspansi terjadi. Tidak ada pemberitaan Injil, no expansion. Ada pemberitaan Injil, ekspansi terjadi. Dan jangan pikir nanti fasilitasnya hebat dulu, baru pemberitaan Injil kelihatan dahsyat. Nanti ada ini dulu, pakai ini dan pakai itu. Mari saya beritahu kepada saudara. Oke, orang boleh bilang, Bang Jo begitu tapi dia pakai juga atau apa. Enggak, saya boleh pakai, tapi saya tetap mempercayai Injil itu tetap merupakan kuasa Allah. Saya baca di Alkitab, Paulus mengajar Injil itu di perpustakaan di Efesus. Alkitab bilang hanya dalam kurun waktu 2 tahun seluruh Asia Kecil mendengarkan Injil. Itu powerful. Itu gak bisa dianggap remeh. Hanya dalam waktu 2 tahun seluruh Asia Kecil, seluruh Turki sekarang sampai Syria, sampai ke Istanbul, seluruh Asia Kecil, ya, itu mendengarkan Injil. Kenapa? Karena ada orang yang memberitakannya. Sebab Injil adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia. Yang pertama adalah doa. Kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita karena doa. Yang kedua karena pemberitaan Injil kerajaan Allah. Beritakan Injil kerajaan Allah. Ya, saya lebih mempercayai kalau kita memberitakan Injil, disitulah kita menghancurkan roh-roh jahat di udara. Karena pemberitaan Injil itu. Kalau saudara pelajari di kitab Kisah Para Rasul pasalnya ke-18 dan 19. Nanti kapan-kapan saudara baca 2 pasal itu. Saudara mesti tahu ya, kenapa seluruh Asia Kecil mendengarkan Injil. Karena Paulus dalam pemberitaannya mengalahkan roh jahat di udara. Roh apa yang menguasai seluruh Asia Kecil? Penyembahan pada Artemis. Alkitab bilang karena Injil yang Paulus beritakan dari pengajarannya di itu aja, di perpustakaan yang ada di Efesus itu. Sudah tahu apa yang terjadi? Artemis kehilangan artinya. Artemis kehilangan kuasanya. Orang tidak percaya lagi Artemis punya sesuatu. Artemis kehilangan pengaruhnya. Dikalahkan karena Injil. Wow. Saya percaya itu. Tetap beritakan Injil. Ingat, pemberitaan Injil tidak menjelekkan agama-agama lain. Pemberitaan Injil bukan mengkristenisasikan orang. Kita tidak percaya kristenisasi. Kita percaya orang menerima Kristus sebagai Raja. Itu bukan soal ganti agama, bukan. Tapi sebuah kehidupan baru yang mereka terima dari Tuhan. Injil perlu diberitakan. Injil tetap merupakan berita yang harus disampaikan. Expansions of the kingdom, kita akan tetap menginjil. Haleluya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, teruslah menginjil di tempat pekerjaan dimanapun saudara berada.
Ya, tetaplah memberitakan Injil. Injil adalah kuasa Allah. Tetap, Yesus pun tetap kan memberitakan kerajaan adalah dia Injil kerajaan Allah. Firman kerajaan dia beritakan. Dia tetap memberitakan Injil. Tapi apa yang berikutnya? Nah, kalau saudara baca di pasal 4, bagian terakhir dari ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-37, itu yang powerful. Jadi yang pertama, kuasa Roh Kudus karena doa orang percaya. Pemberitaan Injil yang terus-menerus dari orang-orang percaya. Nah, ini yang ketiga ini. Gaya hidup sehati dari orang percaya. Kingdom expansion tidak bisa terjadi kalau gaya hidup kita terpecah-pecah. Kingdom expansion tidak terjadi kalau gaya hidup kita parsialis. Berpikir kelompok saya lebih baik daripada yang lain. Rendahkan kelompok yang lain. Tidak bisa. Kita harus rubah mentalitas kita. Alkitab bilang di ayat ke-32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata sesuatu kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Haleluya. Pak, mau tahu rahasia terobosi itu? Jadikan yang kita baca ini kenyataan. Saudara bakal terkejut. The power of living in the kingdom. Di mana kita tahu persis. Karena kita hidup dalam kerajaan. Yang kita punya bukan milik kita sendiri lagi. Yang kita punya adalah milik Tuhan. Tuhan pakai kita untuk kemudian dipersembahkan. Kita sudah mempersembahkan. Apa yang terjadi? Kalau kita punya gaya hidup sehati, gaya hidup sepakat, bahasanya sih begini, gaya hidup persekutuan, gaya hidup ada dalam ikatan kasih, persekutuan dan persatuan. Disitulah orang akan melihat kuasa kehidupan. Ya. Saya udah lihat orang bertobat karena kuasa. Saya sudah lihat orang bertobat disentuh oleh kasih Bapa. Sudah. Saya sudah lihat orang bertobat karena kebenaran. Tapi saya juga sudah lihat orang berubah karena dikasihi dalam sebuah komunitas. Saya udah lihat orang yang tidak pernah disentuh oleh komunitas. Mereka terisak-isak, mereka menangis, jatuh terguling-guling karena belum pernah menemukan kasih yang seperti itu. Mereka kemudian berubah. Karena apa, saudara? Karena apa? Karena gaya hidup kesehatian, gaya hidup persekutuan, gaya hidup saling, gaya hidup yang saling inilah yang membuat mereka expand. Apa itu? Kalau mereka hidup dalam gaya hidup saling, pemimpin-pemimpin tinggal menyatakan kuasanya. Kalau baca ayat yang 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Gaya hidup mereka adalah gaya hidup komunal. Bukan untuk diri, tapi untuk orang lain. Mari saudara-saudara. Mari ayo kita berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari kita. Kita gak berjuang untuk mendapatkan sesuatu kok. Kita hidup hari ini bukan untuk menyatakan apa yang kita dapat dari dunia. Kita hidup hari ini untuk menyatakan apa yang Tuhan taruh di dalam kita. Kita menyatakan kepada dunia supaya dunia mengerti, supaya dunia tahu, supaya dunia dapat mengenal Tuhan. Dari mana? Kalau kita hidup dalam persatuan, hidup dalam kesatuan. Kita ngomong kepada orang lain, Tuhan mengasihi kamu. Mereka bilang, apa buktinya? Buktinya adalah kalau kita ada dalam kesatuan. Kita ada dalam persekutuan. Kita ada dalam kesehatian. Gaya hidup ini harus dibangun berapapun harganya. Rock Menara Tanjung Pujian, Rock Makassar, Rock Perintis, Rock yang ada di rayon ini, Rock di rayon Sulawesi Selatan di Tenggara ini, Rock yang ada di saya sebut aja ini, Rock yang ada di regional 2 ini. Yuk mari gaya hidup kita harus mendukung kuasa yang kita miliki. Sebab Injil Kerajaan Allah tidak diberitakan hanya dengan perkataan, tapi dengan kuasa kehidupan yang mengikutinya. Kita perlu mengatakan hal tersebut
Saudara, kuatkan hatimu. Saya mempercayai 3 hal ini terjadi di sini. Orang melihat kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan Alkitab bilang begini ayat yang ke-34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena kalau mereka punya lebih, mereka bagi. Itu yang luar biasa. Ayat yang ke-34. Yuk kita seimbangkan komunitas kita. Yang lebih menolong yang kurang. Mungkin yang lebih berkata, enaknya. Yang kurang enak. Yang lebih ini rugi. Enggak. Kamu juga lebih karena siapa sih? Kamu punya kelebihan karena siapa sih? Ya, kita mesti tahu hal tersebut semua datang dari Tuhan. Makanya kita kemudian berbagi. Kita kemudian menolong yang lemah. Tidak apa-apa, kita kemudian tahu persis. Ayat 35 mungkin sudah terlalu radikal untuk kita kerjakan sekarang. Tapi jelas itu adalah sesuatu gaya hidup yang mereka pertontonkan di hadapan kita. Sebuah kehidupan yang berkata begini, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin, yang lebih menolong yang kurang, supaya ada keseimbangan. Keseimbanganlah yang membuat kita bakal bertumbuh dan memberi dampak yang sangat besar. Wow, saya mempercayai 3 hal ini adalah hal kunci untuk kingdom expansion. Ingat, Yesus adalah Oto Basilea. Sekarang kita adalah gereja. Gereja itu apa? Kingdom in action. Kerajaan Allah dalam action. Kita terus mengadakan apa yang sedang Tuhan mau kita kerjakan sekarang. Kita terlibat dalam pergerakan Allah. Saya mau katakan ini pada saudara. Ya, kalau tanya hati saya untuk pandemi ini, hati saya sangat berduka. Tapi kalau tanya apa yang ada di dalam kerinduan saya pada saat sekarang ini adalah Injil Kerajaan Allah tetap diberitakan. Kita tidak bisa berhenti memberitakan Injil. Kita akan tetap memberitakan Injil. Kita harus tetap memberitakan Injil. Kita perlu sekali tetap terbakar oleh kasih Tuhan untuk melihat orang-orang yang ada di sana diselamatkan oleh Tuhan. Jangan lupa, pemerintahan Tuhan harus mencapai sebuah orang. Happy anniversary yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya GBI Rock Menara Tanjung Pujian jadi berkat untuk kota Makassar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Amin. Kami dari tim Profetik mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama GBI Rock Menara Tanjung Pujian. Ewako! Hey! Shalom. Hari ini kami boleh naikkan syukur 1 tahunnya GBI Rock Menara Tanjung Pujian. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday! Harmonious, victorious, glorious!